Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview atau akan menjelaskan tentang setelah kita panen lindi dari ember tumpuk, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya terkait proses pematangan lindi tersebut. Jadi ada yang bertanya berapa hari atau berapa minggu kah atau berapa bulankah lindi itu bisa matang sampai jadi pupuk organik cair. Jadi harus teman-teman ketahui ya, lindi ini bentuknya seperti ini dulu. Lindi ini yang dihasilkan oleh penguraian sampah dapur atau sampah dedaunan ya, yang dikumpulkan di ember tumpuk lalu diurai nanti oleh maggot, dan maggotnya tersendiri itu bisa dipakai untuk kita. Kalau kita sudah banyak ya magotnya, itu sudah bisa digunakan atau bisa dipakai pakan ikan, mau ikan lele, ikan hias atau ikan kolam lah yang ada di kolam. Ini bentuknya lindi ini seperti ini. Ini yang kemarin saya panen, ini juga sama. Nah yang ini baru setengah matang, yang ini udah mulai mau matang yang ini. Jadi kalau ada pertanyaan berapa lama lindi itu bisa kita pakai untuk spray tanaman. Nah untuk berapa lamanya untuk pematangannya itu tidak tergantung hari ya teman-teman, karena ini kita gantungkan ke terik sinar mataharinya. Jadi kalau musim hujan seperti sekarang ini mungkin proses pematangannya akan lebih lama lagi. Nah kalau panasnya dari pagi sampai sore itu bisa kurang lebih 1 minggu juga udah berubah warnanya seperti ini. Jadi warnanya udah seperti ini, bisa kita langsung gunakan. Jadi itu tergantung terik sinar matahari, tapi idealnya itu kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan idealnya itu yang dijemur di bawah sinar matahari. Adapun ada pertanyaan juga, nah apakah lindi tersebut kalau dijemur itu tidak meledak? Nah jawabannya, kalau si tutup botol ini kita keraskan ya, otomatis itu akan ada proses penguapan, mungkin proses di pematangan tersebut ada penguapan udara. Jadi kalau misalkan si tutup ini kita keraskan, otomatis ini akan meledak, tapi tergantung kekuatan botol itu sendiri. Jadi kalau kekuatan botolnya bagus itu tidak akan meledak ya, cuman pas ketika buka langsung harus hati-hati saja. Jadi diusahakan kalau proses penjemuran itu si tutup botol ini tidak dikeraskan supaya ada udara yang keluar. Nah selanjutnya ada pertanyaan juga untuk aplikasinya, apakah lindi tersebut yang ini bisa langsung diaplikasikan? Bisa ya, ke media tanam, dan tidak diperbolehkan untuk dispray langsung ke daun atau ke tanaman langsung. Jadi ini boleh dikocor ke media tanam sebelum tanam lah. Nah kalau yang ini yang sudah matang bisa langsung digunakan spray, baik untuk daun, ke seluruh bagian tanaman, atau ke media tanamnya, atau ke media tanam sebelum tanamnya. Untuk dosis, nah untuk dosisnya kebetulan ada yang nanya juga untuk dosisnya berapa. Untuk dosis saya gunakan per 1 liter air ya, itu menggunakan tutup botol jerigen seperti ini. Jadi 1 tutup botol ini TOC yang dihasilkan dari lindi itu 1 liter air dicampur. Jadi kalau punya spray atau semprotan yang 15 liter berarti 15 liter air terus 15 liter ini tutup ini. Jadi tutup jerigen yang ukurannya 5 liter seperti ini, jadi 15 liter. Nah kalau umur tanamannya masih muda bisa dikurangi ya. Jadi 1 tangki air 15 liter itu bisa kita gunakan 7 tutup seperti ini, 7 tutup botol jerigen yang ukuran 5 liter seperti ini. Nah kalau umur tanamannya sudah dewasa baru bisa dikasih 1:1. Nah untuk aplikasinya bisa diaplikasikan 1 minggu sekali atau 9 hari sekali.
Nah, mungkin bisa dikatakan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa biayanya banyak, itu biayanya berat, itu proses spray. Jadi kalau misalkannya pupuknya kita buat sendiri kan gratis tuh ya. Jadi kita mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama mendapatkan pupuk gratis yang dihasilkan dari sampah. Yang keduanya kita mendapatkan maggot. Yang ketiganya lingkungan kita menjadi bersih. Jadi misalkannya 1 bulan kita beli pupuk itu sebanyak atau habis uang ya 600.000 atau 500.000. Nah, kalau pupuknya punya stoknya seperti ini bisa mencukupi stok selama 2 bulan, 3 bulan ke depan, bahkan bisa mencapai 4 bulan ke depan. Pengeluaran untuk pupuk kita bisa gunakan untuk biaya aplikasi spray. Jadi kan kalau kita beli pupuk juga sama, pupuk plus nanti akan keluar upah untuk pemupukan. Nah, kalau pupuknya gratis berarti kita tinggal memikirkan biaya atau upah spray. Nah, untuk pengangkutan air kan katanya kebunnya jauh, akses airnya jauh. Mungkin sekarang lagi musim hujan, bisalah membuat lubang atau membuat lubang dengan diameter 1 meter ke semeter itu di kebun supaya bisa menampung air. Nah, itu mungkin ya. Nah, ini kebetulan kalau saya sendiri ada 3 ramuan. Yang pertama POC yang di sana, yang kedua yang ini adalah jamur trichoderma yang dihasilkan dari nasi yang saya kubur di dalam tanah. Jadi ini cara-cara, nanti saya akan posting cara-cara membuat jamur trichoderma dengan menggunakan nasi. Dan yang kedua itu adalah PSB, fotosintesis bakteria, yang bahannya itu mungkin dari telur, dari saus ikan ya, saus ikan, telur, dan air mungkin ya. Dan ini saya aplikasikan. Kalau yang ini kalau yang jamur trichoderma ini khusus untuk tanaman yang ketika kita muncul bercak hitam atau karat daun atau kena jamur lah, ini bisa diaplikasikan dan bisa dicampur dengan POC. Kalau yang ini khusus untuk pembesaran daun nanti ketika mau panen, supaya ini khusus untuk tanaman teh ya, supaya si tanaman tersebut itu bisa menghasilkan dan bisa memiliki daun yang sangat lebar, baru saya menggunakan ini. Ini hanya 1 kali sekali, jadi 1 bulan atau 2 minggu sekali saya gunakan ini PSB yang ini. Jadi kalau yang ini yang trichoderma saya gunakan ketika daun teh atau daun tanaman sudah kena jamur atau kena penyakit, baru ini, karena ini fungsinya sebagai pengobatan. Sedangkan kalau POC itu gunanya untuk pupuk ya, pupuk. Jadi ada 3 resep di sini. Yang pertama POC yang dihasilkan dari lindi, yang kedua itu trichoderma, dan yang ketiga PSB. Mungkin untuk saya sendiri sudah cukup lah, dan putus hubungan untuk menggunakan pupuk kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.